di semaraknya Indonesia menjadi ketua G20 ya. Aku melihat video ada sedikit insiden kecil Pak Jokowi dengan Bu Iriana turun dari pesawat dan Ibu Iriana terpeleset di tangga pesawat. Ada pas pampres mau menolong Ibu Iriana, tapi Pak Jokowi bilang seperti ini, nggak boleh. Videonya seperti ini, bilang, demi harga diri Pak Jokowi tidak mempersilahkan laki-laki lain untuk menyentuh istrinya ya. Menurutku Pak Jokowi tidak sekejam itu. Tahulah posisi ibu negara itu ibu milik semua orang Indonesia ya, yang mengakui aja deh. Nah, kalau di tempatku ya, nggak tahu, kemarin habis ada ya ibu RT depan rumah naik motor mau naik ke teras, mungkin kurang gimana, ambruk di situ motor ambruk, orangnya pun juga jatuh. Di situ masih ada ya waktu itu Mbah Tum, tetanggaku, yang meninggal ya, mungkin belum ada 10 hari, bilang seperti ini sama aku, mau aku bantu, mau tak bangun ke orangnya, tapi nggak boleh sama Mbah Tum ini, saya nggak usah ditolong, ben tangi sendiri. Lah aku tanya, lah biar apa Mbah? Engko kadang ki ngono ki malah ora iso tangi, malah dadine stroke atau gejala stroke. Ya udah toh, aku suruh nenangin dulu ini Ibu RT. Aku mau ambil ke minum nggak mau. Ya aku tungguin. Bu RT bilang seperti ini. Saya motornya teke wae. Ya biasalah kalau di kampung itu aku panggilnya pesek. Kalau aku ya menurutku nggak body shaming lah, kalau orang ini memanggil aku pesek dengan senang ya aku ikut senang, harus gitu baik. Apalah maksudnya nama, karena ya menurutku tidak merugikan aku lah, mungkin itu sebutan sayang, seperti aku nyebut gembrot itu bukan body shaming, sebetulnya kan namanya Hana, tak sebut gembrot sayang, gemes we dua kinya wakeh. Nah di situ tak tungguin sampai reda, udah Ibu RT ini udah bangun, terus motornya tak bangun ke ya, bukan karena itulah, itu kalau di tempatku seperti itu takutnya. Makanya kalau ada orang tua jatuh di kamar mandi itu nggak pernah ditolong, nggak boleh ditolong, mitosnya tuh seperti itu ya. Makanya disuruh berusaha sendiri untuk bangkit ya. Menurutku Pak Jokowi itu pemikirannya juga seperti saya mungkin ya, nggak sejahat itulah. Demi harga diri Ibu Iriana tidak boleh disentuh laki-laki ya, enggak juga lah, tahu posisi lah Pak Jokowi sama Ibu Iriana itu kan bapak dan ibu negara ya, mau dipegang kalau maksudnya enggak celamitan sih enggak masalah ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini sih lanjut apa ki mau bentar ya ini tentang G20 lah. Nah setelah ditutupnya G20, G21 selanjutnya di India, di negaranya ya sang mantan jeleh. Oh yes, yang pernah dalam banget aku jadi gendeng mencintaimu. Palu kepemimpinan diserahkan kepada Perdana Menteri Narendra Modi ya. Itu juga lumayan lama itu jadi Perdana Menteri India itu Bapak Narendra Modi hebat. Sekarang mangane ora apa ini capati jadi ngomongnya gak mesik. Nah ada lagi yes, rangkum-rangkuman di G20 ya. Lagi yang
panas di dunia perpolitikan ya, Bapak Anies Baswedan. Menawarkan diri atau mengajukan diri untuk jadi pembicara apalah tentang transportasi itulah. Nah, pendukungnya Pak Anies tuh bilang kalau keren ya Pak Anies di undang di G20. Halo, G20 itu pertemuan kepala-kepala negara ya. Sebetulnya B20 blubet apa tuh ya, sini kalau belum paham searching karena ingatan pas-pasan udah malam dan ngantuk ya wis di situ ya, sempat panas gini lah. Sebagai pendukung ya kalau bisa ngomong berdasarkan faktanya, kalau tidak nanti kan yang didukung pun bisa malu kalau realitanya enggak seperti itu gitu loh ya. Dan kembali lagi ada yang bilang seperti ini, halo yang calon presiden dari Jawa Tengah kok enggak hadir di KTT G20. Nah, karena aku orang Jawa Tengah dan lahir besar di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo, dan salah satu rumah sakit yang ada di Semarang sudah berjasa besar untuk mewaraskan diriku ya, aku sedikit membela lah, karena ini ibaratnya bapaknya Jawa Tengah ya. Karena status Pak Ganjar itu kan masih status gubernur Jawa Tengah, masih banyak hal-hal yang masih perlu diperhatikan. Contohnya seperti ya itu longsor, di mana ya rumah itu sampai tertimbun longsor dan warganya itu didatangi, itu masih bisa senyum meski rumahnya udah rata sama tanah ya. Karena apa? Ada perhatian dari bapaknya, itu pun bisa seneng ya. Apalah artinya, ibaratnya rumah longsor masih ada perhatian dari bapaknya, tentunya pasti juga nanti diberi solusi sama bapaknya ya. Kalau aku sih nggak berharap banyak dari bapaknya anakku yang perempuan ya sudahlah, kalau tidak mau mengaku ya sudah, faktanya aku ho-ho-ohnya sama bapaknya anak perempuanku ini ya. Sekali lagi sama Pak Ganjar. Nah, beda cerita sama Pak Anies yang sudah tidak menjabat apapun ya, intinya orang lepas lah. Mungkin ada event ini beliau mempersilahkan diri untuk menjadi pembicara ya, monggo, karena mungkin tidak ada tanggung jawab atas sesuatu daerah, mungkin seperti itu ya. Beda cerita kalau Pak Ganjar kan masih status gubernur, jadi ya masih banyak yang perlu diperhatikan. Apalagi ini musim hujan, kadang panas, daerah bawah itu panas, daerah atas sekitar Banyumanik, Ungaran itu kan hujan terus, jadi kan airnya mengalirnya ke bawah, kadang ya rob, kadang banjir. Itu masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan ya. Kalau hanya mau kunjungan masih tidak ada kepentingan ke G20 ya, buang-buang waktu lah menurutku ya. Lagi di G20 ada lagi yang ajeng COT apa, karena gagap pakai bahasa Inggris, Pak Jokowi memakai bahasa Indonesia. Walau apapun bahasanya, yang penting yang diajak ngomong itu nyambung ya, alias Joko Sembung.
mangan soto. Wah, ya semoga nggak dipermasalahkan ya. Rak nyambung tuh. Ya istilah bahasa-bahasa lah, Joko Sembung mangan soto rak nyambung tuh. Bukan untuk bermaksud untuk menghina Joko Sembung, enggak ya. Lagi ya seperti aku dulu, beda bahasa, pernah sempat jalan kan ya, kadang pakai bahasa isyarat karena nggak ada translate bahasa dulu ya, aku pakai bahasa isyarat sama sang mantan. Kalau Pak Jokowi itu kan ada translate itu ya, jadi permudah. Intinya bahasa nggak masalah, mau Inggrisnya minim, yang penting yang diajak ngobrol nyambung ya, seperti jaringan internet kita itu nggak loading muter-muter ya. Kembali lagi ke G20, maksudnya negara punya hajatan besar tidak luput melibatkan warga-warga setempat. Bayangkan yang menari itu berapa ya, yang mengamankan itu super ketat ya, yang Presiden Perancis sama itu sempat jalan kaki 2 kilo ya, berbaur sama masyarakat ya, sempat gendong anak kecil dan mencium betapa senangnya ya para pemimpin dunia bisa sumeh terhadap masyarakat setempat ya. Tentu sumeh itu ya ramah lah ya, jelas lah temennya Pak Jokowi. Nggak usah baper, nggak usah panas, dunia politik dibikin enjoy aja ya. Oke, kayaknya udah deh rangkuman di peristiwa G20 ya. Apalagi ya, oh ya, dari segi makanan tradisional food semua, sampai ya sang mister sampai delicious nomor 1 diperankan sama siapa itu, Bapak Erick Thohir. Lemper apa aram-aram itu, terus risol apa itulah gitu ya. Seneng lah bisa memperkenalkan memperkenalkan makanan tradisional Indonesia ke orang asing. Apalagi menu itu ayam bakar, tahu bacem, nasi tuh ya, tidak meninggalkan makanan tradisional Indonesia ya. Oke, saya akhiri dulu rangkuman peristiwa di G20 ya. Sebetulnya itu masih banyak, mungkin ini hanya ingatanku hanya segitu karena besok harus sudah beraktivitas lagi, masuk ke dinas permomongan ya. Saya cukup akhiri dulu videoku malam ini. Sugeng dalu, tetap semangat ya. Wes, tanpa kata-kata situlah.